Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan kidung jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita khususkan ibadah kita dengan pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan dari NKB nomor 7 bait 2 dan 6. Nyanyikanlah nyanyian. Kita bersama-sama menghayati hukum kasih pemberian Tuhan. Terambil dari Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, ketika kita menghayati hukum kasih ini dan bercermin diri atas segala perbuatan, perkataan dan pikiran dalam hidup kita sehari-hari, tentu ada banyak hal yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan ini. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita ambil saat teduh dan kita mohon pengampunan dari
Mari kita berdoa. Siapalah kami manusia di hadapan-Mu, ya Allah. Engkau menciptakan kami dari debu, dan kami telah ada dalam kondisi dosa. Perbuatan-perbuatan kami seringkali melukai hati Tuhan. Seringkali kami hanya mendengar ajaran, bahkan perintah tentang kasih yang harusnya kami nyatakan dalam hidup kami. Namun, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sering yang terjadi adalah sebaliknya. Sehingga keberadaan kami tidak bisa menjadi teladan akan cinta kasih yang Tuhan telah nyatakan. Untuk itu kami bersimpuh di hadapan-Mu, ya Allah. Kami mengakui akan segala kelemahan, dosa, dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Dan kami mohon kiranya Tuhan berkenan mengampuni dan memberikan kekuatan bagi setiap kami anak-anak untuk menjadi lilin-lilin kecil Kristus di dunia ini, dengan cara kami dapat mengasihi Allah dengan ketulusan hati kami, dan kasih kepada Allah itu nyata dalam setiap perbuatan kami untuk mengasihi sesama kami. Dalam nama Yesus, kami mengakui akan segala dosa kami, dan kami mohon pengampunan dari-Mu. Amin. Di muka Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berita anugerah dari Allah yang terambil dari Roma pasalnya yang ketiga ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena kita telah menerima anugerahnya, mari kita mengucapkan salam satu dengan yang lain. Salam damai. Salam damai. Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama merespon berita anugerah dengan pujian. Kita nyanyikan dari PKJ 239. Perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan nyatakan ucap syukur kita di dalam ibadah ini melalui persembahan. Adapun firman Tuhan yang mendasari persembahan terambil dari Mazmur pasal 96 ayat 8 yang demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita aturkan persembahan kita dengan diiringi PKJ 146 bait 1. Bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Segala puji dan syukur bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, karena sesungguhnya segala sesuatu berasal dari Engkau sendiri. Demikian juga Tuhan, persembahan yang kami bawa di dalam ibadah saat ini itu sesungguhnya juga berasal dari Engkau saja. Berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami hari lepas hari,
kami rasakan begitu luar biasa Tuhan, sehingga selayaknya lah kalau kami mengucap syukur, kalau kami menghaturkan persembahan di dalam ibadah ini. Tuhan, berkatilah setiap persembahan yang kami haturkan ke hadirat-Mu, baik persembahan mingguan, perpuluhan, bulanan, dan persembahan yang lainnya. Dan kiranya apa yang kami haturkan ini Tuhan, sungguh-sungguh dengan keikhlasan hati kami, dengan penuh kesadaran kami bahwa semua ini berasal dari Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara kami yang telah Tuhan pilih untuk mengelola persembahan yang kami haturkan. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan kemampuan pada saudara kami yang telah Tuhan pilih itu untuk mampu mengelola sebaik-baiknya, sehingga semua menjadi kemuliaan bagi-Mu. Tuhan, ajar kami untuk selalu mempersembahkan persembahan yang terbaik, terlebih hidup kami seutuhnya untuk kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Dan apabila di dalam kami menghaturkan persembahan terselip segala dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Dan Tuhan, kalau sebentar lagi kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Roh Kudus sendiri yang bekerja, membuka hati, jiwa, pikiran setiap pribadi yang sedang mengikuti ibadah, sehingga Engkau mampukan kami untuk dapat mendengar, merasakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terlebih kami berdoa bagi hamba-Mu terkasih Bapak Pendeta Hidadianto yang Tuhan pilih untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Berikan hikmat dan kemampuan, sehingga setiap yang terucap berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami minta. Amin. Jemaat yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menghayati kebenaran sabda Tuhan yang terambil dari Injil Kristus menurut Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya 28 sampai dengan ayatnya yang ke-43a. Sekali lagi, Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-43a. Demikian. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya,
Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu. Lalu ia mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Berbahagia setiap kita yang mendengar kebenaran sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa yang menjadi bacaan kita untuk kita hayati bersama pada ibadah minggu hari ini diberi tema keberanian menyingkapkan selubung. Keberanian menyingkapkan selubung. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selubung adalah sesuatu yang menutupi keadaan sebenarnya. Karena dengan selubung itulah maka orang tidak akan dapat melihat wajah atau bentuk aslinya. Yang di luar kelihatan adalah selubungnya, tutupnya, topengnya. Tetapi keberadaan dalam bentuk fisiknya tidak terlihat dengan jelas. Sebagai contoh, kalau misalnya orang memakai topeng, apakah kita dapat menggambarkan wajah orang yang memakai topeng itu dengan jelas? Tidak mungkin. Seperti apakah
hidungnya orang yang memakai topeng itu. Kendati pun topeng itu yang dipakai hidungnya mancung, tetapi apakah benar mancung? Belum terbukti. Bisa terbukti dengan jelas kalau topengnya itu dilepas. Oh, ternyata mancung tenan. Ya dah, ternyata mancung tenan. Itu bisa terjadi kalau topeng itu dibuka. Dalam kehidupan kita di dunia ini seringkali manusia itu menggunakan topeng dalam relasi dengan sesamanya. Yang asli belum kelihatan jelas, tetapi yang muncul di permukaan adalah topengnya. Bapak Ibu bisa membayangkan karakter dari sebuah topeng. Ya. Kalau topeng itu menggambarkan orang yang jahat, tentu bentuknya, rupanya itu juga mengandung unsur-unsur jahat. Misalnya contoh manusia kok bertaring-taringnya sampai besar kelihatan, ya. Wajahnya kemerah-merahan, matanya membelalak penuh dengan keamarahan, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kalau topeng itu kemudian menggambarkan wajah yang ramah, wajah yang penuh kedamaian, wajah yang penuh kesukacitaan, maka tentu akan sangat berbeda dengan topeng orang yang berkarakter jahat. Kadang, nah, saya mengatakan kadang, karakter orang itu dapat dilihat dari wajahnya. Kadang loh ya, kecuali kalau kita memang belajar tentang psikologi, ya, wajah atau mimik, orang bisa cepat menangkap. Tetapi kalau kita tidak belajar itu akan sangat sulit, ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika kita menghayati tema ini, keberanian menyingkapkan selubung. Selubung apa yang dimaksudkan ketika kita membaca dalam Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Ya. Apakah selubung awan yang menyelimuti Yesus, Musa dan Elia dalam kemuliaannya yang disaksikan oleh Petrus dan teman-temannya? Ataukah selubung ini menunjuk kepada perilaku dari Petrus ketika menghadapi sebuah kenyataan yang mempesonakan sekaligus menggetarkan hatinya, sehingga Petrus mengatakan dalam ayatnya yang ke-23, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ya. Dan penulis Injil Lukas mengatakan, tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Tidak tahu apa yang dikatakannya itu, tetapi dia punya keberanian untuk mengatakan lebih baik atau bahagianya kami
berada di tempat ini, baiklah kami mendirikan sekarang 3 kemah. Ya. Pernahkah kita menjadi orang yang cepat berkata-kata, tetapi kita tidak mengerti sebenarnya apa yang kita katakan? Kita tidak mengerti sebenarnya apa yang kita maksudkan. Kita tidak mengerti sebenarnya konsekuensi dari kata-kata itu. Nah, memang seharusnya orang itu berpikir dulu baru berkata-kata. Orang berpikir dulu mateng baru ngomong, bukan ngomong dulu baru berpikir. Ya, Bapak Ibu sudah dapat membedakannya. Kira-kira mana banyak salah antara orang yang berpikir dulu baru ngomong, ataukah orang ngomong dulu baru berpikir? Tentu yang banyak salah itu orang yang ngomong dulu sebelum berpikir. Ya. Apakah ada karakter yang semacam itu? Ya ada. Ada. Buktinya Petrus menunjukkan karakter itu dalam kisah ini, ya, dalam kisah ini. Entah karena ketidaktahuannya, entah apa yang harus dikatakannya, entah karena sesuatu yang menggetarkan sekaligus mempesonakannya, sehingga apa yang harus dikatakan, apa harus diperbuat, bagaimana responnya, dia melakukan sesuatu hal yang spontan. Itulah Petrus, ya. Seringkali yang spontan itu muncul, ya, merespon tentang penderitaan Yesus yang akan segera terjadi pun Petrus mengatakan begitu, sampai ke liang, ya, Petrus akan mengikuti Yesus, Petrus akan membela Yesus. Tapi fakta apanya? Ketika Yesus benar-benar diadili, kau kan muridnya Yesus? Enggak. Aku nggak kenal, ya. Mengapa demikian? Karena ada bahaya yang mengancamnya, sehingga dia spontan mengatakan enggak, ya, aku tidak kenal. Ini harus hati-hati. Maka kalau kita kembalikan kepada tema keberanian untuk menyingkapkan selubung yang bersifat pingin aman, ya, tidak mau mengambil resiko. Terus kemudian selubung yang ingin mengungkap atau menyatakan sesuatu secara spontan tetapi tidak dipikirkan mendalam, ya. Daripada nggak merespon, daripada orang ngomong, daripada nggak menanggapi, biasanya itu selubung kemunafikan, ya. Atau tidak sesuai dengan faktanya, atau tidak sesuai dengan kebenarannya. Pernah enggak Bapak Ibu mengajar, lalu kemudian orang yang kita ajar, bagaimana anak-anakku? Mudeng, mengerti, ya, bisa, tetapi kemudian ketika kita uji ternyata nggak bisa. Pernah nggak kita menghadapi semacam itu dengan anak kita atau dengan orang-orang di sekitar kita? Mungkin pernah, ya kan? Mungkin pernah. Nah, tetapi nggak boleh itu dijadikan kebiasaan yang pada akhirnya dia ingin menutupi ketidakbisaannya dengan mengatakan apa? Ya, aku bisa,
iya aku mengerti. Kan lebih baik jujur. Amin. Ya. Supaya kalau dites itu nanti terbukti bahwa dia bisa. Atau sebaliknya, maaf, saya belum paham, tolong saya dipahamkan. Maaf, saya belum mengerti, tolong saya dimengertikan. Ya. Sebab apa Bapak Ibu Saudaraku, terkait misalnya selubung, nah, kemunafikan atas pengetahuan, ya, karena masing-masing orang untuk dapat mengerti itu biasanya juga berbeda. Ya, contoh misalnya kalau saya mengajar, ini contohnya saya mengajar aja ya, tidak ke jemaat ya Bapak Ibu. Nah, kalau saya mengajar, saya menerangkan bla 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 bla, ada siswa atau mahasiswa itu yang mendengar lalu bisa mengertinya dengan cepat. Tetapi ada juga yang setengah lambat mengerti, ada juga yang lambat mengerti, ada yang lambat sekali mengerti. Orang yang diberi anugerah rasio IQ-nya tinggi, dijelasin semintas, ibarat buka mata biak ngerti. Tetapi ono sing dibuka biak ping pitu ora ngerti. Ya. Ada juga ya. Oleh sebab itu bagi saya yang terpenting adalah bagaimana usaha untuk mengerti segala sesuatu terlebih dulu sebelum berbicara. Ya. Pernahkah kita membaca WA, orang menanggapi WA, lalu kemudian orang itu menanggapinya dengan keluar konteks. Jane wong iki ora ngomong ngono, ning ditanggapi liya. Nah, hati-hati juga dengan hal ini. Nah, disitulah kemudian kita dapat mengambil satu contoh saja, yaitu tentang selubung ini dalam diri Petrus. Ya. Yang kedua, kita dapat belajar dari selubung yang dinyatakan oleh orang tua atau ayah dari anak yang kerasukan setan. Dia mengatakan apa? Dalam bacaan kita ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Anak ini kerasukan setan dan ayahnya memohon untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Memohon untuk disembuhkan kepada Tuhan Yesus itu kan bagus. Amin. Amin. Ya. Tapi yang membuat tidak bagus ini apa? Dari karakter ayah dari seorang anak yang kerasukan setan. Yang membuat tidak bagus itu adalah dia mengatakan begini, ayat yang ke-40. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Ya. Minta kepada gurunya, menyalahkan muridnya, ya kan? Meminta kepada Yesus sang guru, menyalahkan murid Yesus. Ya. Yang perlu diingat, guru itu sayang sama muridnya. Amin. Ya. Gak mau juga murid dari guru itu kemudian diejek, dihina, disalahin dan seterusnya oleh orang lain. Apalagi persoalan ini bukan hanya sekedar persoalan murid, tetapi juga tergantung dari imannya sang ayah itu. Benar tidak? Bahwa mujizat itu dinyatakan kalau ada iman. Ini yang penting. Kalau kemudian dia tidak mengimani murid-muridnya bisa, pasti tidak bisa. Ya, pernah enggak dalam kehidupan kita di gereja lalu kemudian orang bilang, kalau Pak Pendeta yang dongo dongane mati.
ning yen majelis sing donga ora mandi. Sehingga lebih ngeh yen didongake pendhita. Semuanya itu kan tergantung apa? Iman, trust terhadap orang yang berdoa. Nah, disitulah kemudian selubung-selubung untuk tidak trust terhadap orang lain, untuk tidak percaya kepada orang lain, itu harus dihilangkan. Supaya apa? Ada kuasa. Siapapun berdoa, jikalau didoakan dengan orang yang benar dan didengar dengan orang yang benar, besar kuasanya. Contoh, ada orang berdoa dan kita tidak memandang status orang itu, entah itu rohaniwan atau sekedar warga jemaat biasa. Tetapi ketika keluarga kita sakit, kita minta yang bersangkutan berdoa. Tolong ibu, tolong bapak, doakan anak saya. Saya trust, saya percaya terhadap orang itu. Orang itu dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan anak saya. Apa yang terjadi? Ada kuasa yang dinyatakan oleh Tuhan. Nah, disinilah kemudian kita belajar dari karakternya apa? Dari karakternya si bapak ini, si ayah. Ya. Yang kemudian memandang negatif dari murid Yesus. Ya. Yang mengatakan mereka tidak bisa. Hanya mereka. Tetapi dia tidak melihat diri sendiri. Nah, seringkali dalam kehidupan kita kan gitu toh. Kita bisa melihat kesalahan orang lain, melihat kelemahan orang lain, kejelekan orang lain, bahkan metani lingsone liyo. Ya, kok metani ya weruh ya. Ya. Tetapi orang Jawa bilang kita harus berani. Ya. Ada istilahnya, mulat sariro hang roso wani. Kudu wani ndelok mandeng, ya, metani diri sendiri. Nah, supaya apa? Supaya kita tidak memiliki karakter yang membuat ya, karakter kita itu menjadi karakter yang buruk. Tetapi dengan membuka karakter-karakter yang jelek itu, diharapkan kita akan ada perubahan, memiliki karakter yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Bapak itu, ayat 41, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Ya, berapa lama lagi? Sebentar lagi aku sudah tidak ada di dunia ini bersama-sama dengan kamu. Kalau kamu mengharapkan aku langsung menyembuhkan anakmu, tanpa imanmu, tanpa kepercayaanmu, gak mungkin kuasa mujizat itu terjadi. Itu luar biasa Bapak. Ini teguran keras ya. Disitulah kemudian kita juga dapat belajar ya, dari iman-iman orang-orang yang lain juga yang disembuhkan oleh Yesus ya. Perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, dia memegang jubah Yesus. Tetapi ada juga banyak orang yang mengalami sakit ketika Tuhan Yesus harus mengajar. Mereka juga demikian. Mereka ingin mendapatkan kesembuhan dan hanya iman mereka dengan menyentuh jubah Yesus saja, maka ada kuasa yang luar biasa dirasakan oleh mereka, membuat mereka menjadi sembuh. Itulah iman. Karena iman kita berdoa, gitu. Karena iman kita memiliki pengharapan.
Yen imane tipis, doane tipis, pengharapannya tipis. Nyambut gawe ini aras-arasen. Gitu. Kalau imannya kuat, doanya kenceng, ya, pengharapannya kuat, nyambut gawe ini mempeng. Pasti. Mengapa demikian? Karena kita melihat di depan kita ada sebuah keberhasilan. Coba kalau misalnya kita tidak melihat di depan kita itu ada keberhasilan, apa yang terjadi? Ngopo ndak melayani banget. Tidur ngomah ya penak. Data rekaman-rekaman ini ngopo. Tidur di rumah penak dan seterusnya. Tidak. Tetapi kita berpikir kalau kemudian kita tidak memulai dari kita, hanya mengharapkan orang lain bergerak, susah. Mulailah dengan diri sendiri. Demikian juga kalau kita berbicara membuka topeng, membuka selubung, harus dimulai dari diri sendiri. Jangan terbiasa berusaha membuka topeng orang lain tetapi lupa membuka topeng sendiri. Bapak Ibu. Nah, disinilah kemudian kita dapat menemukan maknanya ketika ada tema keberanian menyingkapkan selubung. Kita harus berani membuka selubung-selubung kemunafikan. Kita harus berani membuka selubung-selubung ketidaktahuan. Kita harus berani membuka selubung-selubung kelemahan. Maka disitulah kemudian kita akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Agar supaya yang muncul dari kita ini adalah sesuatu yang berbeda dari apa yang telah kita lalui. Saya yakin kalau kita mau membuka topeng kita, walaupun kadang-kadang tidak harus radikal, ya Bapak Ibu, tidak harus radikal, karena masing-masing orang berbeda, sedikit demi sedikit, tetapi dengan cara mengandalkan Tuhan, meminta pertolongan Roh Kudus, agar supaya dimampukan untuk membuka topeng-topeng kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang terbuka, orang-orang yang bebas di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama-sama menyatu dalam doa. Terima kasih atas firman yang boleh kami hayati bersama. Mengingatkan kepada kami semua agar supaya kami berani menyingkapkan selubung, menyingkap topeng dalam kehidupan kami. Baik itu topeng kemunafikan, topeng ketidakjujuran, topeng-topeng lain yang menutupi segala bentuk kelemahan, sehingga kami tidak mengaku bahwa diri kami lemah dalam hal-hal tertentu. Kami ingin dipandang orang lain baik, tetapi sebenarnya perbuatan kami tidak seturut dengan kehendak. Maka kami akan menjadi orang-orang yang munafik. Sebab apa yang kami katakan berbeda dengan apa yang kami lakukan. Terlebih apa yang kami katakan berbeda dengan apa yang kami imani. Mampukan kami ya Tuhan menjadi anak-anak yang dapat membuka selubung-selubung topeng-topeng yang melukai hati Tuhan. Kami mau jujur di hadapan Tuhan, dan kami mau jujur di hadapan sesama kami. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu.
kuasai hati kami, sehingga kami memiliki hati seperti hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam doa kami mengingat akan saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kami mengingat Ibu Sumarti, kami mengingat Ibu Sumarsi, dan mungkin ada banyak warga jemaat Cakraningrat yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kami mohon tangan-Mu yang penuh kuasa mujizat kiranya menjamah sakit penyakit mereka, sehingga mereka disembuhkan hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Warga jemaat yang saat ini sedang dalam pergumulan, Tuhan sendiri yang hadir memberikan pertolongan, penghiburan, jalan keluar. Terlebih saudara kami yang mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi, Tuhan tolong, Tuhan berkati pekerjaannya, usahanya, agar mereka terbebas dari persoalan-persoalan ekonomi yang membelitnya. Kami berdoa bagi seluruh warga jemaat kiranya Tuhan memberkati, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati studinya, berkati doa-doanya, agar sesuai dengan berkat Tuhan mereka dapat merasakan kebahagiaan. Karena apa yang mereka cari mereka dapat menemukannya, karena Tuhan berkenan untuk memberinya. Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu GKJ Cakraningrat dengan seluruh aktivitasnya, Tuhan berkati. Demikian juga kami mengingat Mas Bowo, Koster gereja, Tuhan berkati. Mas Wahyu juga berkati mereka dalam keadaan sakit. Berkati gereja ini, agar supaya kami dapat melakukan tugas panggilan pelayanan kami juga dengan baik, dengan kekuatan dan kesehatan dari-Mu. Kami berdoa untuk keberadaan virus corona yang belum selesai, belum berakhir. Mampukan kami untuk dapat menerapkan protokol kesehatan dengan baik, menjaga imunitas dengan baik. Kami tidak takut, tetapi kami tidak sembrono, sebab sesuatu bisa terjadi atas kami. Oleh sebab itu kami berserah. Di dalam Yesus kami akan menjalani hari-hari kami tanpa ketakutan. Kami percaya Yesus menyertai kami. Bapa di sorga, kami mohon kiranya virus corona ini segera berlalu. Oleh sebab itu nyatakan mujizat-Mu, kuasa-Mu, agar kehidupan gereja Tuhan di mana di muka bumi ini, di GKJ Cakraningrat dan mantan Cemani ini kembali normal. Dan kami rindu untuk melakukan persekutuan-persekutuan doa di kelompok-kelompok. Terima kasih Bapa. Pemimpin-pemimpin bangsa ini pun juga Tuhan berkati, sehingga mereka dapat menjadi teladan-teladan cinta kasih, kebenaran, dan keadilan. Doa yang jauh dari sempurna ini, sempurnanya hanya kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian pengutusan. Yesus menginginkan kami bersih. Yesus menginginkan daku bersinar baginya.
dikasihi Tuhan, mari kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan secara bersama-sama iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasih dan mengasihi Tuhan, marilah kita akhiri ibadah kita dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Salam damai. Selamat hari Minggu.